Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya menyapa selamat bergabung kepada Anda yang baru bergabung pada program ini, di mana kami menyampaikan program ini berisi pembelajaran-pembelajaran mengenai kerohanian kekristenan yang pastinya akan memberkati Anda sekalian. Dan apabila pemirsa memiliki pertanyaan, saran, dan komentar, sampaikan melalui SMS di nomor-nomor yang tersedia di layar kaca Anda. Dan pada episode ini kami masih bersama-sama dengan tim respon dari Pijar TV yang bertugas nantiasa menjawab setiap SMS yang masuk kepada kami. Dan untuk itu kami selalu berupaya untuk membalaskan setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi jangan putus asa, kalau belum dijawab nantikan, segala sesuatu ada waktunya. Kita akan segera menerima berkat Tuhan melalui hambanya, Pendeta Esra Soro. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih soal penderitaan Kristus atau kematian Kristus yang bersifat menggantikan kita. Dan kita sudah menyelesaikan 6 hal seputar itu. Dan sekarang yang ketujuh ini adalah kita mau melihat fakta yang dialami oleh Yesus di kayu salib, di mana dia mengalami keterpisahan dengan Sang Bapa. Coba perhatikan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, di atas kayu salib dia bilang, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti bahwa Allah memang meninggalkan dia ketika dia ada di atas kayu salib. Allah di sini itu adalah Allah Bapa. Jadi saat Yesus di atas kayu salib, Allah Bapa meninggalkan dia. Terjadi satu perpisahan antara Yesus dengan Sang Bapa. Nah, mungkin jadi pertanyaan kita, mengapa ini terjadi? Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah lihat bahwa semua detail dari penderitaan Yesus itu bukan kebetulan. Bahkan itu sudah bisa dinubuatkan 1000 tahun sebelumnya, yaitu zaman Daud, Mazmur 22. 1000 tahun sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Kalau itu dinubuatkan, maka itu bukan sesuatu kebetulan. Itu sesuatu yang memang mempunyai makna teologis yang dalam. Sama seperti sebelumnya saya katakan soal dia menolak anggur bius. Itu mempunyai manfaat teologis bagi kita. Dia mengatakan aku haus, mempunyai manfaat atau kebenaran rohani. Sekarang dia mengalami keterpisahan dengan Allah Sang Bapa. Ini juga bukan kebetulan. Mengapa? Saudara perlu ingat dalam cerita kitab Kejadian pasal 3. Pada waktu Adam dan Hawa, manusia pertama berbuat dosa, ada banyak konsekuensi diberikan. Kita sudah pernah bahas soal konsekuensi dosa. Tapi salah satu konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa adalah mereka tidak bisa bersatu lagi dengan Allah. Mereka harus terpisah dari Allah. Coba lihat Kejadian 3, 23, 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kasih Allah kepada manusia dinyatakan dengan setelah diciptanya mereka ditempatkan di Taman Eden. Sesuatu yang luar biasa. Dalam taman inilah Allah bersekutu dengan manusia. Allah bergaul karib dengan manusia. Tapi dosa terjadi di Taman Eden ini. Dan konsekuensi dari itu adalah Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ayat 23. Ayat 24, dia menghalau manusia itu. Maka sekarang mereka keluar dari Eden. Mau masuk kembali? Tidak bisa. Karena dibilang ditempatkannya beberapa kerub. Kerub itu malaikat. Dengan pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar, menjaga jalan kembali ke sini. Maka setelah manusia berdosa,
manusia betul-betul terpisah dari Allah tanpa bisa dipulihkan lagi. Kalau kita membaca bagian kitab suci yang lain, kita tahu bahwa memang dosa mempunyai akibat keterpisahan dengan Allah. Misalnya dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan ayat 2 yang patut digarisbawahi. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Jadi di mana ada dosa, tidak bisa ada kesatuan dengan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, tak mungkin bersatu dengan yang tidak suci, tidak kudus. Seorang yang namanya Arthur Pink, A.W. Pink, dia menulis dalam bukunya tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. A.W. Pink mengatakan begini: dosa menjauhkan dari kehadiran Allah. Itu merupakan pelajaran yang besar yang dipelajari oleh bangsa Israel. Takhta Yehova ada di tengah-tengah mereka, tapi tak bisa dimasuki. Ingat, di kemah suci atau bait Allah ada 3. Ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di sini ada tirai yang membatasi. Ruang maha suci itu dianggap sebagai kediaman Allah. Nggak ada orang bisa masuk. Yang boleh masuk hanya imam, itu pun 1 tahun 1 kali. Orang yang nggak ada urusan, jangankan masuk, mendekat saja mati. Tirai yang besar yang memisahkan itu tanda bahwa orang tidak bisa datang pada Allah. Allah berada terpisah dari manusia. Nah, itu yang dikatakan oleh A.W. Pink. Ini merupakan pelajaran yang besar yang dipelajari oleh Israel. Takhta Yehova ada di tengah-tengah mereka, tapi tak bisa dimasuki. Ia tinggal di antara kerubim dalam ruang maha suci, dan ke dalamnya tak seorang pun boleh datang kecuali imam besar. Dan itu pun hanya 1 hari dalam 1 tahun, membawa darah dengannya. Tirai tergantung baik di dalam kemah suci maupun dalam bait Allah, menghalangi jalan masuk ke takhta Allah, memberikan kesaksian pada fakta yang kudus bahwa dosa memisahkan kita dari Dia. Jadi memang dosa memisahkan kita dari Dia. Imam masuk bawa korban darah, tanpa darah tidak bisa ada yang masuk. Ini nanti penting sekali bagi penebusan kita oleh Kristus melalui darahnya. Karena itu saudara, dosa, konsekuensi dosa adalah terpisah. Maka manusia berdosa harus mengalami perpisahan. Kalau hukuman ini mau diambil oleh Kristus, mau ditanggung oleh Kristus, maka Kristus harus menanggung perpisahan itu. Kalau dia tidak menanggung perpisahan itu, dia tidak memikul apa yang harus kita terima. Konsekuensi orang berdosa terpisah dari Allah. Kalau dia mau terima, maka dia harus mengalami perpisahan. Itulah sebabnya di atas kayu salib terjadi perpisahan. Dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Saudara, waktu saya menggambarkan penderitaan Yesus secara fisik, mungkin saudara sudah pikir, luar biasa menderitanya. Tapi sebenarnya saudara, penderitaan rohani sebenarnya lebih hebat dari penderitaan fisik. Waktu tangan Yesus dipaku, saya yakin dia teriak, sakit. Kakinya dipaku pasti teriak. Tapi Alkitab tidak pernah catat dia teriak. Tapi begitu dia terpisah dari sang Bapa, dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, itu berarti bahwa yang lebih berat bagi Kristus bukan penderitaan jasmani, tapi penderitaan rohani di mana dia terpisah. Dan menurut saudara, pilih mana, sakit hati atau sakit gigi? Maggie Seth bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati ini. Ya, lagu dangdut bilang begitu.
Sakit gigi sudah sakit, tapi sakit hati lebih sakit lagi. Penderitaan rohani itu jauh lebih menyakitkan daripada penderitaan fisik. Lagi pula saudara, saya mau tanya, ada yang pernah putus cinta? Rasa bagaimana? Ada orang bilang, waktu jatuh cinta, makan tai kucing rasa coklat. Giliran putus cinta, makan coklat rasa tai kucing. Menderita sekali. Tapi saudara, rasa menderita gara-gara putus cinta, memangnya pacaran berapa lama? Baru 3 bulan menderita. Mungkin ada orang, saya pacaran 5 tahun pak, lalu putus. Menderita sekali. Saudara, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mempunyai kualitas hubungan seperti Yesus dan Sang Bapa. Saudara, secinta-cintanya saudara pada pacar saudara, pada suami saudara atau istri saudara, itu belum bisa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hubungan kasih di antara Sang Bapa dan Sang Anak. Pada waktu saya menjelaskan soal kesatuan antara Bapa dan Anak, Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya jelaskan bahwa saudara coba pikir, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Sekarang yang di dalam ini siapa? Yang di luar siapa? Pikirkan, apakah ada sesuatu di mana saudara berada dalam dia, tapi dia berada dalam saudara? Saya ada dalam mobil, dan mobil ada dalam saya. Nggak masuk akal itu. Saya ada dalam ruangan, dan ruangan ada dalam saya. Saya ada dalam kamar, kamar ada dalam saya. Nggak masuk akal. Tapi Yesus bilang, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Saya mikir ini berat. Sampai akhirnya ketahuan waktu cuci piring. Begitu ambil spons, masuk air, keluarkan spons dari air, ternyata ada air mengalir keluar dari spons. Jadi sebenarnya yang terjadi apa? Spons yang masuk ke air atau air yang masuk ke spons? Spons yang keluar dari air atau air yang keluar dari spons? Kesimpulan saya adalah spons masuk ke dalam air yang masuk ke dalam spons, dan spons keluar dari air yang keluar dari spons. Jadi saling memasuki dan saling keluar. Itu berarti hubungan antara spons dan air begitu erat. Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Dan Bapa mengasihi Yesus dari kekekalan. Yesus mengasihi Sang Bapa dari kekekalan. Dua pribadi begitu saling mengasihi dan tak pernah terpisah sedetik pun hingga di atas salib. Kalau saudara putus cinta 5 tahun lalu gantung diri, ini nih baru cinta 5 tahun, ini cinta dari kekekalan. Maka kalau saudara menderita hanya gara-gara putus hubungan 5 tahun, saudara bisa bayangkan penderitaan Yesus macam apa pada saat dia harus terpisah dengan Sang Bapa. Ada suami istri saling cinta, nikah sekian tahun, gak punya anak. Sang suami kepengen punya anak, dan karenanya dia ajukan cerai kepada istrinya. Dia bilang istrinya, bisakah kita cerai? Karena saya mau kawin lagi, punya anak. Saya tidak mau ada istri kedua, punya 2 istri, jadi cerai dulu. Istrinya bilang, baik, boleh cerai, tapi ada permintaan. Saya minta jangan cerai begitu saja. Kita harus bikin resepsi perceraian. Saya minta bikinlah acara di tempat di mana kita pertama menikah. Berilah atau undanglah semua orang yang kita undang waktu kita menikah. Bikinlah di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun gak bisa sama lagi. Maka suami menyetujui. Pada tanggal yang sama, bulan yang sama, di tempat yang sama, dengan undangan yang sama, dibuatlah resepsi perceraian. Padahal mereka saling cinta. Tapi karena kondisi, suami minta berpisah.
dalam resepsi itu, sang suami ini begitu sudah acara, dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan kehilangan istri yang dia cintai. Dan karenanya rasa stres. Maka dia minum-minum. Lalu dia diminta kata sambutan. Tapi sudah agak mabuk. Dan setelah dia sambutan, dia ngomong sama istrinya, jatuh pingsan. Acara bubar. Waktu dia pingsan, besok pagi baru bangun. Begitu dia bangun, dia heran, di mana aku? Ya. Waktu bangun dia lihat, loh, ini rumah istriku. Lalu di mana aku? Dilihat, oh ada istri di samping. Lalu dia tanya, di mana saya? Di rumah saya. Loh, bukankah kita sudah cerai? Iya. Tapi kenapa kamu bawa saya ke rumahmu? Dia bilang begini, Pak. Waktu Bapak lagi mabuk, ya, kata-kata terakhir Bapak sempat pesan pada saya, Bu, kita sudah mau berpisah. Lihatlah semua di dalam rumah kita dan bawalah apa yang kamu anggap paling berharga. Dan saya lihat semua, dan bagi saya tidak ada yang paling berharga selain Bapak. Karena itulah saya bawa pulang Bapak ke rumah saya. Wah, luar biasa. Artinya ternyata perpisahan itu begitu menyakitkan, bukan? Tak mudah untuk dua orang yang saling cinta. Kalau tidak cinta berpisah, pisah terserah kau lah. Emang gua pikirin. Mungkin gak cinta. Tapi kalau cinta, betul-betul cinta, pasti menderita. Yesus dan Bapa saling mencintai dengan cinta yang abadi. Perpisahan itu bikin menderita. Kalau saudara pernah jatuh cinta, mungkin saudara harus bersyukur mengalami sedikit cicipan penderitaan Kristus. Karena Kristus mengalami yang lebih. Maka dia mengalami penderitaan yang hebat. Yang ketiga yang membuat ini menderita ini hebat, karena dia mengalami atau ditinggalkan oleh Bapa pada titik yang paling kritis dari hidupnya. Kalau saudara menikah lalu kaya, lalu istri saudara meninggalkan saudara saat saudara kaya, gak ngaruh tuh ya, pergi aja cari yang lain. Tapi saat saudara kaya, dia ada. Giliran saudara melarat, dia pergi tinggalkan saudara. Dia meninggalkan saudara dalam keadaan saudara sudah tidak punya apa-apa lagi. Saat saudara sudah sakit, sudah bangkrut dan sebagainya, ini jauh lebih menderita. Yesus ada pada puncak penderitaan. Dan di puncak penderitaan itulah dia ditinggalkan. Biasanya orang mau mati syahid, itu rasa Tuhan dekat mereka. Makanya Stefanus waktu dirajam batu mau mati itu ya, ini saat-saat menentukan mau mati. Stefanus lihat, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mau mati rasa kehadiran Allah. Yesus mau mati ditinggalkan oleh Allah. Wah, ini menderitanya lebih hebat lagi. Dan itu penderitaan luar biasa. Nah, saudara, Yesus mengalami perpisahan ini. Menanggung perpisahan karena dosa. Tapi ini, saudara, Yesus mengalami ini dengan tujuan apa? Tujuannya adalah supaya orang berdosa tidak lagi mengalami perpisahan dengan Allah, tapi bisa diperdamaikan dengan Allah. Pada waktu dosa pertama di Eden, Allah mengusir manusia keluar, berpisah. Di atas kayu salib, Yesus mengalami perpisahan itu, supaya manusia yang pernah diusir itu boleh diterima kembali oleh Allah. Bukan lagi menjadi musuh Allah, tapi diperdamaikan oleh Allah. Dalam Roma 5 ayat 1 dibilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan Yesus Kristus. Coba baca juga 2 Korintus 5 ayat 18-21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya,
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia berdosa musuh Allah, makanya diusir. Tapi Allah berinisiatif mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa melalui Kristus. Karena Kristus menanggung perpisahan itu. Paulus mengatakan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Caranya memberi diri didamaikan oleh Allah bagaimana? Dengan percaya pada Kristus. Kalau kamu tetap menolak Kristus, kamu menolak didamaikan dengan Allah. Tapi kalau kamu beriman pada Kristus, itu sama dengan kamu memberi diri didamaikan oleh Allah. Sekarang saudara pikir, saudara mau memberi diri didamaikan oleh Allah atau tetap mau di dalam permusuhan dengan Allah? Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara sama dengan tetap mau menjadi musuh Allah. Musuh dengan orang besar di negeri ini, musuh dengan orang punya pengaruh, itu sudah membahayakan hidup saudara. Tapi saudara sedang bermusuhan dengan Allah, pencipta alam semesta, pencipta kehidupan. Bagaimana dia tidak memurkai saudara kalau saudara mendapati dia sebagai musuh saudara. Tapi dia sudah berinisiatif mendamaikan. Dan jalan pendamaian itu hanya satu-satunya, yaitu Yesus. Kalau saudara mau didamaikan, percaya Yesus. Kalau tidak mau percaya Yesus, tetaplah jadi musuhnya dan nantikan hukuman yang akan membinasakan engkau. Saudara, satu hal yang harus dipikirkan adalah orang Kristen yang sudah diperdamaikan dengan Allah, dia tidak bisa lagi mengalami perpisahan. Karena keterpisahan itu sudah ditanggung oleh Kristus dan sudah selesai. Maka sekali saudara didamaikan dengan Allah, saudara tidak mungkin mengalami perpisahan dengan Allah lagi. Baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan, tak mungkin dipisahkan lagi. Ya, Charles Spurgeon mengatakan, hendaklah kita mengingat kembali bahwa dia ditinggalkan seperti itu oleh Allah, supaya engkau dan aku yang percaya kepadanya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena ia untuk waktu yang singkat terpisah dari Bapaknya, kita bisa dengan berani berteriak, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35. Dan bersama dengan Rasul Paulus kita bisa dengan yakin menegaskan bahwa tidak ada apapun di seluruh alam semesta akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat yang ke-39. Ada lagu yang terkenal yang mengatakan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sakit, penyakit, ya apapun di dunia ini tidak bisa memisahkan kamu dari kasih Allah. Di dunia yang akan datang pun tidak. Dalam Ibrani 11 ayat 5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Itu akibat bagi orang yang percaya. Lalu yang terakhir saudara, setelah fakta dia menolak minum anggur bius, dia haus, lalu juga dia mengalami perpisahan, yang paling akhir di atas salib adalah dia mengalami kematian. Mengapa Yesus harus mati? Orang-orang agama lain, orang Islam selalu mengatakan, kenapa Tuhanmu mati? Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang kita percayai. Kenapa Kristus harus mati? Karena dialah pengganti kita. Upah dosa ialah maut, menurut Roma 6 ayat 23. Ya. Waktu di Taman Eden, dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan sudah bilang, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Satu tidak boleh. Kalau kamu memakan, pada hari kamu memakan, pastilah kamu mati. Upah dosa itu mati. Kalau akibat dosa itu mati, maka orang berdosa harus mati. Kalau Kristus mau menggantikan hukuman orang berdosa, maka Kristus harus mengalami kematian. Kalau dia tidak mati, maka dia tidak memikul hukuman kita, orang berdosa.
karena konsekuensi dosa adalah kematian, maka dia pun harus mengalami kematian. Tapi gara-gara dia mengalami kematian itulah, maka dia bisa memberi hidup kepada orang berdosa. Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu hidup rohani. Ayat terkenal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya binasa. Saudara ada pada yang mana? Yang percaya dan tidak binasa, atau yang tidak percaya dan binasa? Keputusan ada di tangan saudara. Suatu hari, seorang anak kecil kepengen ngetes seorang profesor. Dia ambil kupu-kupu yang hidup, dia taruh di tangannya, dia tutup. Lalu dia menghadap Pak Profesor, ayo nebak, ini kupu-kupu hidup atau mati? Dia sudah siap. Ini kan hanya ada dua kemungkinan, profesor bilang hidup atau mati. Ini kupu-kupu lagi hidup di sini. Kalau profesor bilang kupu-kupu itu mati, dia akan buka, wah hidup. Tapi kalau profesor bilang kupu-kupu itu hidup, maka dia remas ini, wah mati. Jadi profesor mau pilih hidup atau mati pun kelihatannya akan salah. Profesor, ini hidup atau mati? Profesor pegang, nak sini nak. Nak, hidup mati di tanganmu. Kalau kau mau dia hidup, dia hidup. Kalau kau mau dia mati, dia mati. Sekarang tergantung kau, mau mati atau mau hidup. Hari ini biarkanlah saya berkata pada saudara, hidup kekal ada dalam Kristus. Kematian kekal di luar Kristus. Kamu mau hidup atau mau mati? Mau surga atau mau neraka? Keputusan di tangan saudara, bukan di tangan orang lain. Kalau pilih hidup, percayalah pada Kristus. Tapi kalau mau pergi ke neraka, tolaklah dia. Nggak usah percaya dia. Abaikan apa yang saya omong. Saudara akan sampai ke neraka. Tapi kalau saudara tidak mau, buka hatimu. Sambut dia. Tuhan, Yesus, aku tahu aku orang berdosa, harus masuk neraka. Engkau sudah menebusku seluruhnya, menanggung seluruh hukumanku. Aku tidak harus menanggung sendiri. Sekarang aku serahkan hidupku padamu. Dan percayalah, dia berjanji, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maukah saudara? Pemirsa yang diberkati Tuhan, mungkin ada sahabat atau suami istri yang berjanji bahwa kalau suatu hari kelak terjadi sesuatu, maka mereka rela mengorbankan diri untuk pasangannya atau untuk sahabatnya. Tetapi ketika hal itu terjadi, belum tentu apa yang mereka janjikan itu dipenuhi. Berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan sekedar berjanji, tapi dia sudah membuktikan bahwa dia merelakan dirinya berkorban bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Apa yang mesti diragukan lagi? Percaya Yesus, itu adalah segala-galanya untuk kita. Pada episode ini kami berterima kasih kepada Anda sekalian, di mana partisipasi Anda sangat luar biasa dalam mengirimkan pertanyaan, saran, dan komentar melalui SMS di nomor telepon yang senantiasa kami tayangkan di layar kaca Anda. Begitu banyaknya yang masuk, dan memang ya perlu waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Tetapi seperti yang sebelumnya kami sampaikan, jangan berputus asa, tetaplah terus mengirimkan pertanyaan, komentar, dan saran, karena kami akan senantiasa berupaya untuk membalas atau menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Seperti pada segmen sebentar, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa yang berkaitan dengan episode yang sedang kita adakan saat ini. Dan tentunya masih tetap bersama dengan Pendeta Ezra Soru. Segera ikuti kelanjutannya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saudara pemirsa, saya juga membaca semua pertanyaan yang masuk.
Dan pertanyaan yang masuk ini sangat bervariasi dari segala macam bidang. Entah bertanya, meminta dukungan doa, atau sekedar komentar dan lain sebagainya. Nah, tapi kali ini berkaitan dengan topik dalam episode ini, maka saya mau menjawab pertanyaan saudara yang ada hubungan saja dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dan rekan-rekan dari Pijar TV ini yang menerima pertanyaan saudara, mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cocok dengan apa yang saya sampaikan. Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan yang masuk bisa disampaikan. Ada pertanyaan Pak dari pemirsa Pijar TV. Saya bacakan pertanyaannya. Tadi Pak Ezra jelaskan bahwa Yesus menolak minuman yang diberikan kepadanya karena ia mau menanggung dosa kita 100%. Tapi juga dikatakan bahwa Yesus haus. Dan yang saya baca di Alkitab, setelah dia mengatakan aku haus, dia diberi dan ia meminumnya. Apakah tindakan Yesus yang mau minum ini tidak bertentangan dengan yang sebelumnya di mana ia menolak minuman? Ya, karena Yesus tadi sebelumnya ditawari minum, gak mau, menolak. Tapi setelah itu dia bilang, aku haus. Lalu dikasih minum, kok minum? Tadi tidak mau minum, sekarang kok mau minum? Loh, kelihatannya bertentangan. Tidak, saudara ya. Kenapa? Karena tadi tidak mau minum, karena tidak mau mengurangi hukuman yang sedang dia pikul. Sekarang ini mau minum karena bukan hanya sekedar dia mau minum, tapi itu untuk menjawab nubuatan. Coba perhatikan Yohanes 19 ayat 28. Coba baca. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di sini perhatikan ya, ada kata-kata supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Berarti ini fakta Yesus minta minum ini, ya itu adalah sesuatu yang bukan hanya karena dia rasa haus saja, tapi itu menjawab nubuatan. Nubuatannya di mana? Itu di Mazmur 69 ayat 22 yang mengatakan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, nah lalu saudara, selain itu di dalam kalimat itu ada kata-kata begini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Tadi waktu disuruh minum anggur, bius, dia menolak. Kenapa? Karena belum selesai. Karena hukuman dosa belum selesai, dia nggak mau minum. Karena kalau dia minum, hukumannya jadi berkurang. Sisanya kita tanggung. Tapi dia menanggung semua hukuman itu sampai selesai. Dia bilang, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang minta minum. Maka minta minum setelah selesai, nggak ada masalah. Kalau minum sebelum selesai, itu yang bermasalah. Maka sebelum penebusan selesai, dia tidak mau minum. Tapi setelah penebusan selesai, dia minta minum. Maka ini adalah dua hal yang sama sekali tidak bertentangan. Nah, John Calvin mengatakan demikian. Harus diperhatikan bahwa Kristus tidak meminta minum apapun sampai semua telah selesai. Tidak ada kata-kata yang dapat menyatakan secara penuh kesedihan yang ditahannya. Tapi dia tidak ingin dibebaskan darinya sampai keadilan Allah telah dipuaskan dan sampai ia telah membuat penebusan yang sempurna. Ketika penebusan sempurna, sekarang minum. Belum sempurna, tidak mau minum. Jadi ini bukan dua hal yang bertentangan. Ya, ada lagi? Ya Pak, ada pertanyaan dari pemirsa Pijar TV yang bertanya soal kata-kata Yesus di atas salib. Dalam Matius 27 ayat yang ke-46, Eli, Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali kata-kata Yesus ini yang diserang oleh agama lain dengan argumentasi bahwa karena di sana Yesus memanggil-manggil Allah, maka Yesus bukan Allah. Kalau Yesus Allah, lalu Allah mana lagi yang sedang ia panggil? Ya, ini sudah sempat saya singgung ya pada beberapa episode yang lalu waktu membahas soal kealahan Yesus. Nah, maka di sini Yesus di atas kayu salib berteriak, "Ya Allahku, ya Allahku." Yesus sedang memanggil Allah. Maka
insan wakoginta bilang yang memanggil Allah pasti bukan Allah. Yesus memanggil Allah, kesimpulannya Yesus bukan Allah. Ya, itu silogisme yang terlalu sederhana karena mereka tidak memahami ya kristologi dengan baik. Orang Kristen percaya Allah Tritunggal, di mana 3 pribadi dengan hakikat yang sama. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya sama dan satu. Nah, maka kalau Bapa Allah, anak juga Allah. Abaikan Roh Kudus, ini bukan konteksnya. Kalau Bapa Allah, anak Allah, maka pada saat Yesus menjadi manusia, lalu dia menyapa sang Bapa dengan sebutan Allah. Ya Allahku, apa anehnya? Kalau kita mengacu kepada surat Ibrani 1 ayat 8. Coba baca. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tetapi, apa? Tentang anak. Cukup. Tetapi tentang anak. Di sini terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru ini tidak terlalu pas. Kalau saya baca dalam Alkitab terjemahan lama, dia bilang tetapi kepada anak. Jadi bukan tentang anak, tapi kepada anak. Nah, tetapi kepada anak, terus? Tahtamu ya Allah. Sabar. Tetapi tentang anak? Tahtamu ya Allah. Bukan. Tetapi tentang anak. Kalimat selanjutnya. Tahtamu ya Allah. Tetapi tentang anak. Ia berkata. Berkata. Siapa ia di situ? Siapa? Loh, anaknya yang Yesus. Ia berkata. Itu berarti yang berkata itu Bapa. Tetapi kepada anak, Bapa berkata. Maka sekarang Bapa lagi berkata kepada anak. Berkatanya bagaimana? Tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah. Berarti Bapa menyebut anak ya Allah. Di atas kayu salib, anak memanggil Bapa ya Allah. Di Ibrani, Bapa memanggil anak atau berbicara pada anak ya Allah. Itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau anak menyebut Bapa Allah, Bapa menyebut anak Allah. Kenapa? Karena kita punya doktrin Allah Tritunggal. Kalau kita tidak punya doktrin Allah Tritunggal, maka ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Karena inilah pribadi-pribadi Tritunggal, maka bukanlah sesuatu yang aneh kalau di antara pribadi-pribadi itu saling menyapa sebagai Allah. Itu penjelasannya. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Pak Ezra, ada pertanyaan dari pemirsa Pijar TV. Pertanyaannya seperti ini. Saya mau bertanya, mengapa ada perbedaan kata-kata Yesus di atas salib yang dicatat oleh Matius dan Markus? Matius mencatat Eli Eli lama sabaktani, sedangkan Markus mencatat Eloi Eloi lama sabaktani. Lalu yang diucapkan Yesus yang benar yang mana? Ya, mungkin baiknya kita baca ayatnya ya. Coba dibacakan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Ya, Eli Eli lama sabaktani. Lalu Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabaktani. Ya, jadi saudara, dalam Injil Matius Eli Eli lama sabaktani. Dalam Markus Eloi Eloi lama sabaktani. Nah, saudara, saya tadi bilang ya bahwa ini bukan kebetulan. Semua detail yang dialami Yesus di atas kayu salib bukan kebetulan. Ditinggalkan oleh Allah itu juga tidak kebetulan. Dan ini nubuat. Nubuat ini ada dalam kitab Mazmur. Saya sudah katakan bahwa ada Mazmur mesianik. Banyak kita kutip Mazmur 22 dalam pelajaran tadi. Tapi nubuat soal Yesus akan mengucapkan kalimat sepertinya ada dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
Ya, jadi seolah-olah ini tidak ada Allahku, aku berseru, tapi tidak engkau dengar. Coba baca dari Mazmur 2 ayat 1, 22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Pajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru. Oke, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang membuat Yesus lalu akhirnya mengucapkan kalimat yang sama di dalam Matius atau Markus. Nah, Mazmur 22 ini kan perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama berbahasa Ibrani. Itu berarti bahwa Mazmur 22 itu pasti berbahasa Ibrani. Kalau kita memeriksa teks ini dalam bahasa Ibrani, maka kalimatnya adalah Eli, Eli, lama asaftani. Ini full Ibrani. Eli, Eli, lama asaftani. Lalu Matius, Eli, Eli, lama sabahtani. Sebenarnya Matius sudah ini mengambil Eli, Eli ini dari Ibrani, sama dengan ini. Tapi sabahtani ini bukan Ibrani, karena Ibrani asaftani. Sabahtani berarti dia sudah mengambil bahasa Arab. Ininya Ibrani, ininya Arab. Tapi pada waktu Markus menyebut Eloi, menulis Eloi, Eloi, lama sabahtani. Eloi, Eloi, ini Aram. Sabahtani, ini Aram. Dengan kata lain, saudara, Mazmur 22 full Ibrani. Markus full Aram. Matius setengah Ibrani, setengah Aram. Kenapa kok ada bahasa setengah-setengah seperti itu? Ini karena pengaruh budaya yang panjang kalau mau dijelaskan. Ini full Ibrani, ini full Aram. Tapi kalau orang berbicara campur-campur antara Ibrani dan Aram, itu namanya bahasa Syro-Kaldai. Menggabungkan antara kosakata Ibrani dan kosakata Aram. Jangan heran ya, kok bahasa kok bisa dicampur-campur. Kita juga hari-hari ngomong itu kok ya. Ayo, sampai besok ya. Nanti malam jangan lupa perhatikan handphonemu. Nanti aku call. Handphone tuh bahasa Inggris. Nanti aku call bahasa Inggris juga. Tapi lagi ngomong dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia campur Inggris itu menjadi hal yang biasa bagi kita. Sama juga dengan orang-orang sana. Campur baur antara orang bahasa Ibrani dan Aram itu biasa. Syro-Kaldai. Nah, pertanyaannya adalah ya, yang mana yang diucapkan Yesus? Ya, kan pasti Yesus ngomong kan, nggak mungkin ngomong dua-dua ini. Pasti satu kalimat dia keluarkan. Nah, di sini saya mengutip kata-kata dari Lenski. Lenski mengatakan, Matius seperti Markus telah memelihara kata-kata dari teriakan itu dalam bahasa aslinya. Eli, Eli, Ibrani. Lama sabahtani itu Aramaik. Markus menuliskan Eloi, bentuk Aramaik, dan bukan bentuk Ibraninya. Dia mengabaikan bentuk Ibrani yang digunakan oleh Yesus. Berarti yang diucapkan oleh Yesus dari mulutnya di atas salib itu adalah Syro-Kaldai, seperti yang dicatat oleh Matius. Markus memilih mencatatnya seluruhnya dalam Aramaik murni. Gak ada soal. Toh Alkitab Perjanjian Baru juga ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus hari-hari bisa menggunakan Ibrani atau Aramaik, tapi begitu kitab suci ditulis berbahasa Yunani. Mengapa kok pilih bahasa Yunani? Karena waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Ya, semua waktu itu serba Yunani. Kalau kamu tidak Yunani, kamu akan ketinggalan zaman. Ya, karena Helenisasi dimulai. Ilmu pengetahuan Yunani, arsitektur Yunani, olahraga Yunani,
filsafat Yunani, semua serba Yunani, termasuk bahasa, juga bahasa Yunani. Perjanjian Lama asli berbahasa Ibrani, tapi zaman itu generasi muda hampir-hampir tidak tahu bahasa Ibrani. Mau baca Taurat bagaimana? Terpaksa 200 sebelum Masehi, ahli-ahli Yahudi di Alexandria Mesir menerjemahkan Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, terpaksa diterjemahkan ke bahasa Yunani supaya orang muda bisa baca. PL berbahasa Yunani ini yang namanya Septuaginta, supaya bisa baca. Ya. Nah, maka Perjanjian Baru juga kalau mau meluas, jangan tulis dalam Ibrani. Wong Ibrani saja diterjemahkan ke Yunani. Mau Perjanjian Baru, Injil-Injil dimengerti oleh orang luas, jangan tulis dalam Ibrani, jangan tulis dalam Aramaik, tidak terkenal. Mau meluas dan go public, tulislah dalam bahasa internasional. Itulah sebabnya Perjanjian Baru kita tertulis dalam bahasa Yunani. Jadi diucapkan lain, dicatat dalam Injil bahasa yang lain, itu bukan sesuatu yang jadi soal. Ya, oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan Pak, khususnya dari responden-responden yang beragama lain Pak ya. Mereka bertanya begini, kalau Yesus itu Allah, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari salib? Kalau Yesus Allah, kenapa tidak bisa selamatkan diri dari salib? Saya juga pernah ditanya begitu. Wong dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana dia bisa menyelamatkan kamu? Kelihatannya hebat sekali, masuk akal. Memang pertanyaan itu lahir dari tidak mengerti teologi Kristen. Kalau Yesus Allah, kenapa tidak bisa menyelamatkan dirinya? Pertanyaan, atau saya balik, kalau mau menyelamatkan diri, nggak usah datang. Karena tujuan dia datang memang untuk mati. Ya, coba baca Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia itu juga, ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Jadi tujuan dia datang itu untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya, untuk mati. Saudara lahir untuk hidup, tapi dia lahir untuk mati. Misi utama dia datang ke dalam dunia ini untuk mati. Nah, kalau pas mau mati, lari. Ya mending gak usah datang sekalian kan. Jadi ini bukan masalah dia bisa selamat atau tidak bisa selamat. Dia bisa menyelamatkan diri atau tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak. Ini memang sesuai dengan misinya. Pertanyaan kita, kalau dia mau selamatkan diri bisa tidak? Bisa. Tahu dari mana bisa? Coba baca Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Dia omong berapa kata? Lalu mereka jatuh? Dua kata. Akulah dia, roboh ke tanah. Wow. Lalu fakta ini oleh Charles Haddon Spurgeon, dia berkomentar, satu kata melemparkan mereka ke tanah, satu kata lain lagi melemparkan mereka ke pelukan maut. Tapi juru selamat kita tidak mau mengucapkan kata yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia datang untuk menyelamatkan orang lain, bukan menyelamatkan diri sendiri. Maksudnya adalah, kalau dia kasih akulah dia, kamu sudah merayap di tanah. Kalau dia bikin panjang kalimatnya, ya, dia bikin 10 kata begitu, kamu terlempar langsung ke neraka. Tapi dia tidak mau. Karena dia datang bukan menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan kita. Jadi jika ditanya bilang, kalau Yesus Allah, kenapa tidak bisa menyelamatkan diri? Karena dia datang memang bukan menyelamatkan diri, datang mengorbankan diri demi menyelamatkan kita. Ya. Nah, Charles Haddon Spurgeon melanjutkan kalimatnya. Di sini ada satu demonstrasi dari sebagian kuasa ilahi Kristus. Orang-orang ini akan jatuh ke dalam kubur dan ke dalam neraka seandainya Yesus mengeluarkan seluruh kekuatan atau tenaganya. Dia hanya mengatakan satu kata dan mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak mempunyai kuasa apapun terhadap dia. Saudara yang kekasih, dapatkan penghiburan dari mujizat ini. Pada waktu musuh-musuh Kristus datang menentangnya, dia bisa dengan mudah merobohkan mereka. Karena itu,
Kuatkanlah hatimu, jangan cemas, takut, kecil, dan bahkan pada saat yang paling gelap, kata Spurgeon. Jadi, kalau Yesus mau lolos, bisa. Coba baca juga Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ya, ini ngomong kepada Petrus ya, waktu Petrus ambil pedang potong telinga Maltus, Yesus bilang, hei Petrus, atau kau sangka aku tidak bisa berseru pada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kata pasukan ini dalam bahasa aslinya memakai kata legion. Kata legion, jadi lebih dari 12 legion. Kata legion ini istilah militer Romawi. Satu legion itu suatu pasukan dengan 6.000 personil. Itu satu legion. Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat? Jadi kalau Yesus minta 12 legion saja, satu legion 6.000. Kalau 12 legion 72.000 malaikat. Tapi Yesus bukan bilang 12, lebih dari 12. Jadi kalau dia mau minta di atas 72.000 malaikat bisa. Dan saudara, kalau saudara baca cerita di 2 Raja-Raja 19 ayat 35, di sana ada cerita, satu malaikat saja bisa membunuh 185.000 orang satu malam. Satu malaikat bunuh 185.000 orang. Kalau 72.000 malaikat, mampuslah mereka. Tapi Yesus tidak mau, ya kan? Kalau dia mau selamatkan diri. Waktu ada penjahat di sebelah Yesus yang tidak bertobat. Ya, Yesus, turunlah dari salib. Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Lalu ada seorang teolog mengatakan begini. Waktu penjahat itu bilang, Yesus, selamatkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Penafsir itu mengatakan, untung Yesus tidak tersinggung. Kalau hari itu dia tersinggung dan dia betul-betul turun dari salib, apa yang terjadi? Penafsir itu mengatakan, jikalau Yesus tersinggung dan hari itu dia turun dari salib, hari ini kau dan aku yang akan naik di atas salib. Jadi memang dia datang untuk itu. Kalau begitu, kenapa kok dia bisa mati? Baca Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku. Ya, ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak ada seorang pun bisa mengambil nyawa daripada. Aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Aku berkuasa memberi nyawa, aku berkuasa mengambil nyawa. Jadi mengapa sampai orang-orang bisa membunuh Yesus? Karena dia menyerahkan diri. Kalau dia tidak mau menyelamatkan diri, menyerahkan diri, tidak ada satu orang pun bisa bunuh dia. Ya, jadi mengapa Yesus, kalau Yesus Allah, mengapa tidak bisa selamatkan diri? Karena memang nggak mau datang untuk menyerahkan diri demi keselamatan kita. Ya, ada lagi? Ada Pak. Ya. Pertanyaan lainnya dari pemirsa. Saya mau tanya, mengapa Yesus disalibnya kok bersama-sama dengan penjahat? Maunya dengan siapa? Mestinya kan jangan dengan penjahat lah ya. Dengan murid-murid lah. Kalau murid-murid harus dipilih mendampingi Yesus disalib, kira-kira siapa yang layak? Saya kira dua orang paling layak. Pertama Petrus. Karena dia bilang apa? Semua ini tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Aku siap mati. Berarti Petrus harus mendampingi Kristus disalib. Nomor dua adalah Thomas. Karena mereka pernah mau dibunuh di satu tempat, dilempar di satu tempat, mereka menyingkir, pergi. Setelah itu Yesus mau kembali melayani situ. Loh, mereka bilang, bukankah kita mau dilempar di sebelahku kembali lagi? Tapi Yesus berangkat.
Thomas ngajak teman-teman, marilah kita pergi dan mati dengan dia. Berarti Thomas siap mati. Jadi mestinya Yesus mati. Ya, ada Thomas di sebelah, ada Petrus di sebelah. Tapi di mana pada saat Yesus mati? Hilang lenyap mereka semua kan? Tapi dia akhirnya disalib bersama penjahat. Dua penjahat. Tapi jangan heran saudara. Karena saya bilang semua yang dialami Yesus di atas salib itu detailnya ditentukan oleh Allah dan dinubuatkan sejak lama. Coba baca Yesaya 53 ayat 12. Ini nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita, Mesias yang menderita. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu 750 tahun Yesaya itu sebelum Yesus. 750 tahun Yesaya telah bernubuat bahwa dia akan terhitung di antara pemberontak. Maka Yesus mati di antara penjahat itu bukan kebetulan. Makanya ketika Lukas mencatat ini, Lukas sadar ini jawaban terhadap nubuatan. Lukas 22:37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya, kata-kata Yesus kan? Ia akan terhitung di antara pemberontak. Berarti Yesus menerapkan Yesaya 53 itu untuk dirinya. Maka saudara, Yesus memang harus mati di antara penjahat. Kalau dia mati di antara murid-muridnya, itu penghormatan bagi dia. Tapi mati di antara para penjahat itu penghinaan terhadap dia. Dia yang suci tanpa dosa satu titik pun. Pengadilan Romawi tidak bisa menunjukkan satu kesalahan pada dirinya pun. Tapi dalam penjahat, dalam penyaliban, dia justru disalibkan di antara para penjahat. Itu merendahkan dia. Ada orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dilahirkan di antara binatang dan mati di antara penjahat. Wah. Itu perendahan diri yang luar biasa. Lebih ajaib lagi, waktu disalibkan dengan penjahat, Yesus sebelah mana? Bagian tengah. Ini menarik saudara. Penjahat kiri kanan, Yesusnya di tengah. Kalau pada waktu itu orang-orang Roma membasmi satu gerombolan penjahat, biasanya semua gerombolan penjahat itu disalib dan kepala penjahatnya taruh paling tengah. Jadi posisi paling tengah itu kepala penjahat. Nah kalau ini ada penjahat Yesusnya ditaruh di tengah, seolah-olah mereka mau beri pesan, inilah kepala penjahatnya. Dia yang paling suci dijadikan paling berdosa. Dia yang paling baik dijadikan paling jahat. Untuk apa? Supaya saudara dan saya yang adalah penjahat ini, ya, bisa diterima oleh Allah. Ya, kita ini adalah orang-orang jahat. Ya. Karena itu, ketika salah seorang penjahat yang di sampingnya bertobat, dia bilang apa? Hari ini, aku berkata padamu hari ini, engkau bersama, sesungguhnya hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, ini penjahat yang berbahagia. Dia orang pertama yang menikmati kuasa salib Kristus. Karena apa? Karena dia beriman. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Iman luar biasa. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang. Berarti dia percayalah. Yesus akan datang sebagai raja. Percaya Yesus raja. Kalau lagi dia lihat sebelah ini atau sebelah ini, wah, pakai mahkota jubah kerajaan, lalu dia bilang ingat kalau engkau datang sebagai raja, masuk akal. Tapi dia lihat orang telanjang ini menderita sengsara, kok raja? Tapi kok dia bisa percaya? Ini iman. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang. Hari itu juga mati kan? Lalu untuk apa minta diingat? Karena dia percaya
hari ini mati, tapi ada hidup setelah mati. Kepada temannya yang mengolok Yesus, dia bilang, kita ini memang bersalah, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dia bersaksi bahwa Yesus suci dan mengaku bahwa dia berdosa. Iman seperti ini luar biasa. Dan dia perhatikan apa yang Yesus berikan. Dia bilang apa? Yesus, perhatikan permintaannya. Yesus, ingatlah aku. Dia minta dia apa? Minta diingat. Nah, waktu dia minta diingat untuk kapan? Kalau engkau datang. Kapan datangnya? Akhir zaman ini. Ya, akhir zaman. Minta diingat pada akhir zaman. Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini kamu minta akhir zaman, aku beri hari ini. Kamu minta apa? Minta diingat, aku beri apa? Hari ini engkau bersama-sama. Kamu minta diingat, aku kasih lebih dari ingat, yaitu bersama-sama. Kamu minta di akhir zaman, aku beri hari ini. Luar biasa. Berbahagialah orang yang percaya pada Kristus. Sejahat apapun Anda, dosamu sebesar apa saja, dosamu mungkin merah seperti kirmisi, tapi kalau kamu mau percaya pada Kristus, Dia bayar semuanya, sehingga kamu akan selamat. Penjahat sekalipun, kalau percaya Yesus selamat. Tapi kamu orang baik yang tidak mau percaya Yesus, kamu tidak akan selamat. Pendeta Stephen Tong mengomentari 3 salib ini di atas Kalvari. Dia bilang begini, di atas Kalvari ada 3 salib. 3 salib ini menggambarkan 3 kematian, karena 3-3-nya mati. Penjahat, 1 bertobat, 1 tidak. Dua-duanya mati, Yesus juga mati. Maka penjahat yang tidak bertobat itu die in sin, mati dalam dosa. Penjahat yang bertobat itu mati terhadap dosa, die to sin. Tapi Yesus yang di tengah-tengah itu mati untuk dosa, die for sin. Di sana di puncak Kalvari ada yang die for sin, ada die in sin, ada die to sin. Die for sin, mati untuk dosa, hanya Yesus. Tidak bisa ada orang mati untuk dosa. Maka manusia hanya terbagi 2, die in sin atau die to sin. Mati dalam dosa atau mati terhadap dosa. Penjahat yang beriman itu mati terhadap dosa, diselamatkan. Penjahat yang tidak beriman mati dalam dosa. Kalau nanti saudara mati, saudara yang mana? Hanya 2 kemungkinan. Kalau saudara tidak mati terhadap dosa dengan beriman pada Kristus, saudara akan mati dalam dosa. Kalau saudara tidak mau mati dalam dosa, maka terimalah Kristus. Kristus harus mati di antara penjahat. Saya pernah dalam salah satu buku saya menulis, Kristus direndahkan ke dalam dunia para penjahat, agar dia dapat meninggikan para penjahat ke dalam Firdaus. Saudara, di akhir segmen ini, saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara adalah orang, di mata Tuhan saudara adalah penjahat, tapi kalau mau beriman, saudara pun akan mengalami hal yang sama seperti dia berikan pada penjahat ini. Hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Maukah saudara? Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah begitu banyak bukti yang menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan keselamatan kepada kita umat berdosa yang layaknya mendapatkan murka Allah. Dan hari ini menjadi keputusan kita, apakah kita mau membuka hati untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita. Saya percaya kalau Anda membuka hati dan merindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan yang kekal akan menjadi bagian Anda sekalian. Untuk itu dalam episode ini, kami mengundang Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Dan kalau itu adalah Anda sekalian, mari kita berdoa bersama.
dalam kesempatan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, yang tiada batasnya di dalam kehidupan orang percaya. Dan saat ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau ada di antara kami berdosa, dan mungkin kami berkata dosa kami begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa. Tetapi kami sudah mendengar bahwa kasih-Mu lebih dari segala apa yang ada. Sehingga saat ini Tuhan, kami rindu dan kami memutuskan untuk membuka hati kami, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya, ketika kami menerima Engkau, maka kami menerima pengampunan daripada Engkau, dan seluruh dosa kami diampuni oleh karena-Mu. Dan kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pada saat ini oleh karena kemurahan-Mu, kami menerima kehidupan yang kekal hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima Engkau ya Bapa, dan kami bawa doa kami di dalam nama-Mu, anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam episode ini. Tetapi nantikan kami terus di episode yang lainnya dan masih dalam pembahasan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.